I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strong. Pengertian ideologi. Dalam artian umum, ideologi berarti doktrin, mitos, kepercayaan yang menuntut individu, gerakan sosial, institusi, kelas, atau kelompok yang lebih besar. Ideologi juga berisi rencana politik dan sosial yang disertai perangkat untuk mempersiapkan pada operasi. Dari pandangan filsafat, ideologi berarti kajian tentang sif dan asal-usul ide, yaitu sistem yang memunculkan ide secara eksklusif dari panca indera. Teori sosial. Ideologi adalah satu sistem ide yang saling bergantung pada tradisi, kepercayaan, prinsip, dan mencerminkan serta mempertahankan kepentingan suatu kelompok atau masyarakat. Dengan kata lain, ideologi adalah suatu pola ide yang bukan saja menguraikan dan mengesahkan struktur sosial dan kebudayaan suatu kelompok sosial atau masyarakat, tetapi juga memberi justifikasi terhadap pola-pola perilaku, sikap, cita-cita masyarakat. Meta-ideologi. Meta-ideologi adalah kajian tentang struktur, bentuk, dan manifestasi ideologi. Meta-ideologi memposisikan ideologi sebagai sistem ide yang koheren yang berdasarkan pada asumsi tentang realitas yang mungkin atau tidak mungkin mempunyai basis faktualnya, tetapi merupakan pilihan subjektif yang merupakan benih yang dengannya tumbuh pemikiran yang lebih lanjut. Menurut perspektif ini, ideologi ini tidak benar dan tidak juga salah, tetapi hanya strategi intelektual relatif untuk pengkategorisasian dunia. Pada instrumen reproduksi sosial, basis reproduksi ekonomi menentukan superstruktur politik suatu masyarakat. Kepentingan kelas berkuasa menentukan superstruktur dan sifat dari ideologi yang menjustifikasinya. Tindakan menjadi mungkin jika kelas penguasa menguasai perangkat produksi. Kelas berkuasa mempengaruhi reproduksi sosial dengan representasinya ideologi dominan pada setiap kelas sosial ekonomi bawah kepentingan ekonomi seluruh masyarakat. Lalu yang kelima ada ideologi politik. Dalam kajian sosial, ideologi politik adalah susunan cita-cita, prinsip, doktrin, mitos, atau simbol dari gerakan sosial, institusi, atau kelompok luas yang menjelaskan bagaimana masyarakat harus bekerja dan menawarkan cetak biru politik dan kultural untuk tatanan tertentu. Ideologi politik secara umum memperhatikan tentang bagaimana mengalokasikan kekuasaan dan tujuan apa yang harus digunakan. Dengan demikian, ideologi politik mempunyai 2 dimensi. Yang pertama ada tujuan, yaitu bagaimana masyarakat harus bekerja. Lalu yang kedua ada metode, yaitu cara yang paling tepat untuk mencapai susunan ideal. Setiap ideologi biasanya mengandung ide-ide tertentu yang mempertimbangkan apa bentuk pemerintah yang terbaik, misalnya demokrasi, teokrasi, dan sebagainya. Dan apa sistem ekonomi yang terbaik, misalnya kapitalisme, sosialisme, dan lain sebagainya. Ideologi juga dapat dibedakan dari strategi politis dan membentuk isu-isu yang dibangun. Ideologi politik berurusan dengan banyak aspek yang ada di masyarakat, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum kerja, hukum pidana, sistem keadilan, provinsi jaminan sosial, dan kesejahteraan sosial, perdagangan lingkungan, kaum minoritas, migrasi, ras, penggunaan militer, patriotisme, dan agama. 6. Ada ideologi epistemologis. Walaupun bersifat netral, ilmu pengetahuan pun mempunyai paradigma atau susunan pikiran atau mindset tertentu yang dapat mencegah tantangan, teori, atau eksperimen tertentu untuk memajukan ilmu. Ada yang mengkritik bahwa ilmu pengetahuan atau sains itu sendiri adalah ideologi yang disebut dengan saintisme. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa sementara metode ilmiah itu sendiri merupakan ideologi karena merupakan koleksi-koleksi ide, namun hal itu tidak ada yang salah atau jelek mengenainya. Kritikus lain menunjukkan bahwa sementara ilmu pengetahuan itu sendiri bukan merupakan ideologi yang menyesatkan. Ada bidang-bidang kajian tertentu dalam ilmu yang menyesatkan,
misalnya adalah lapangan ekologi dan ekonomi. Yang ketujuh ada riset psikologis. Riset psikologis baru-baru ini menyatakan bahwa ideologi merefleksikan proses-proses motivasional sebagaimana dipertentangkan dengan pandangan bahwa keyakinan politik selalu merefleksikan pemikiran independen dan tidak bias. Para psikolog secara umum menemukan kecenderungan kepribadian, variabel-variabel perbedaan individu, kebutuhan dan kepercayaan ideologis nampaknya mempunyai kecenderungan umum. Misalnya, kecemasan atas kematian, intoleransi atas ambiguitas, kekurangan keterbukaan atas pengalaman, penghindaran atas ketidaktentuan, kebutuhan untuk kesimpulan kognitif, keperluan untuk struktur personal, dan ancaman akan hilangnya posisi atau harga diri, semuanya berkontribusi pada tingkatan konservatisme politik. Yang kedelapan ada ideologi dan teori semiotika. Menurut ahli semiotika yaitu Bob Hodge, ideologi mengidentifikasi objek yang terkandung di dalam susunan makna yang kompleks beserta agen dan proses sosial yang memproduksinya. Ideologi dominan muncul sebagai netral, memegang asumsi-asumsi yang secara umum tidak ditentang. Sementara ideologi-ideologi lain yang berbeda dari ideologi dominan itu dilihat sebagai radikal apapun isi dan visi dan misi aktualnya. Ideologi itu tidak sama dengan filsafat. Filsafat itu merupakan metode analitik untuk menilai ideologi dan sistem kepercayaan. Organisasi-organisasi yang berjuang untuk kekuasaan akan mencoba untuk mempengaruhi ideologi masyarakat untuk mendekati apa yang mereka inginkan. Yang kesembilan ada Adam Smith dan kapitalisme. Adam Smith ditunjuk menjadi direktur filsafat, logika, dan moral di Glasgow University. Ia adalah seorang ekonom politik modern dan salah seorang kontributor utama pada ilmu etika dan psikologi moral. Pandangan Adam Smith dibangun di atas landasan filsafat ekonomi, liberalisme. Ia percaya pada kebebasan individu, pemilikan pribadi dan inisiatif individu, serta usaha swasta. Ada beberapa pandangan Adam Smith yang sangat berpengaruh, yaitu pertama, laissez-faire, yakni kepercayaan akan kebebasan dalam bidang ekonomi yang isyarat perlunya membatasi atau memberi peranan yang sangat minimum kepada pemerintahan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, ekonomi pasar, yaitu ekonomi yang mendorong sistem persaingan atau kompetisi bebas dan kompetisi sempurna dengan hukum pasarnya, yaitu supply creates its own demand. Yang ketiga, full employment, yaitu ekonomi akan berjalan secara lancar dan selalu mengalami penyesuaian diri jika intervensi pemerintah. Yang keempat yaitu harmony of interest, yaitu memenuhi kepentingan individu akan berarti memenuhi kepentingan masyarakat. Yang kelima, pertumbuhan, yaitu dengan menitik beratkan pada kegiatan ekonomi dan pembangunan ekonomi akan terjadi. Yang keenam, universal, yaitu hukum ekonomi berlaku secara universal. Karl Marx dan komunisme. Semangat yang melandasi Karl Marx dan dalam melakukan kritik terhadap kapitalisme pada dasarnya berangkat dari filsafat menuju keadilan sosial ekonomi. Pandangan Marx tentang kapitalisme adalah bagaimana eksploitasi dan ketidakadilan struktural dapat dijelaskan. Oleh karena itu, analisis Marx dimulai dari hal yang tidak mengesankan dari sistem kapitalisme, yakni tentang komoditi. Menurut Marx, komoditi selain memiliki sifat kegunaan atau used value, juga mengandung sifat exchange value, yakni sifat untuk dijual belikan. Dari situlah kapitalis melahirkan bentuk baru buruh yang dapat dijual belikan seperti komoditi. Dengan demikian, Marx mendefinisikan keadilan melalui ketidakadilan. Bagi Marx, keadilan dapat dicapai bila tatanan masyarakat kapitalis diganti oleh tatanan masyarakat komunis. Dalam fase masyarakat komunis yang lebih tinggi setelah subordinasi individu yang menindas di bawah pembagian kerja, wawasan sempit akan hak borjuis bisa sepenuhnya ditinggalkan apabila kekuatan-kekuatan produksi semakin meningkat bersamaan dengan perkembangan penuh individu dan semua distribusi kekuatan semakin merata.